Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Gisel Pesna Eka, NIM 2001177, kelas BDP 1E. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur hara makro dan mikro serta fungsinya bagi tanaman kelapa sawit. Nah, pertama saya akan menjelaskan unsur-unsur hara makro. Yang pertama itu ada nitrogen. Nitrogen ini sebagai fungsi dalam tanaman kelapa sawit untuk pembentukan sel tanaman. Yang kedua ada fosfor atau fosfor. Fosfor ini sangat berperan bagi tanaman kelapa sawit itu seperti pertumbuhan benih, akar, buah dan bunga pada tanaman kelapa sawit. Yang ketiga itu ada kalium. Nah, kalium ini Bu sangat berperan sebagai pengatur fotosintesis fisiologi tanaman seperti mengatur proses fotosintesis, akumulasi, transportasi, translokasi karbohidrat dan menutup stomata juga pada tanaman kelapa sawit. Yang keempat itu Bu ada magnesium. Nah, magnesium ini berperan dalam transportasi energi beberapa enzim dalam tanaman. Yang kelima itu ada kalsium. Nah, kalsium ini seperti yang diketahui pada tanaman kelapa sawit dia berperan sebagai pertumbuhan sel pada tumbuhan kelapa sawit. Yang keenam itu ada belerang. Nah, belerang atau disebut dengan sulfur ini memiliki suatu peran dalam tanaman kelapa sawit untuk membentuk asam amino atau cysteine dan methionine. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hara mikro serta fungsinya dalam tanaman kelapa sawit. Dalam unsur-unsur hara mikro terdapat boron. Yang pertama, di mana boron ini memiliki fungsi sebagai pembentuk, pembela atau pembagian tugas sel pada tanaman kelapa sawit. Yang kedua ada tembaga. Tembaga ini berperan sebagai pembawa enzim pada tanaman kelapa sawit. Yang ketiga ada zinc atau disebut dengan zinc. Nah, zinc ini atau zinc ini salah satu peran dalam tanaman kelapa sawit untuk pembentukan klorofil dan membantu proses fotosintesis. Yang keenam itu ada besi atau ferro. Nah, ferro ini memiliki fungsi yang dimana fungsinya dalam proses pembentukan protein, pembentukan klorofil pada tanaman kelapa sawit. Yang kelima itu ada molybdenum. Molybdenum ini memiliki peran dalam kelapa sawit untuk menjadi sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Terus ada mangan. Mangan ini dia berperan sebagai sintesa klorofil dan berperan juga sebagai koenzim atau respirasi dalam enzim dalam reaksi metabolisme nitrogen pada fotosintesis tanaman. Yang ketujuh ada klor. Klor memiliki peran sebagai osmosis pada tanaman kelapa sawit, ya seperti untuk memberi keseimbangan ionnya yang diperlukan pada tanaman kelapa sawit untuk mengambil mineral dalam fotosintesis. Yang ke-8 itu ada natrium. Natrium ini pada tanaman kelapa sawit dia berperan sebagai penggerak air atau memberi keseimbangan ion pada tumbuhan juga. Ada yang ke-9 itu ada silikon. Nah, silikon ini berperan dalam meningkatkan hasil fotosintesis atau meningkatkan efisiensi fotosintesis dan memberikan ketahanan terhadap hama ya, dan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Yang ke-10 ada yang ke-10 itu dan yang 10 ada kolbat. Nah, kolbat ini berperan sebagai untuk fiksasi nitrogen pada tanaman kelapa sawit atau untuk amonium gizi lah Bu. Yang ke-11 itu ada niken. Niken ini diperlukan untuk menguraikan urea
dalam membebaskan nitrogen pada tanaman kelapa sawit dan bentuknya yang dapat digunakan untuk tanaman. Niken ini juga diperlukan untuk menyerap zat besi pada tumbuhan tanaman kelapa sawit. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan, mohon dimaafkan, Bu.